yang pertama secara khusus kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi Romo. Nah, sebelum nanti mungkin ada wejangan dari Romo Yai Muhammad Al-Hajj, yang jelas nanti kita akan membedah itu. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan pertama kali bahwa di media sosial maupun media cetak itu ada pernyataan dari Rahman Nasution. Dia curiga Kang Deddy Mulyadi itu ingin menjadi calon presiden. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini tentunya nanti akan diulas oleh Romo Yai. Apakah pernyataan Rahman Nasution ini jangan-jangan menjadi kenyataan, walaupun dia praduga. Nah, jangan-jangan menjadi kenyataan. Nah, tetapi sebelum kita membahas pernyataan Rahman Nasution terkait dengan Kang Deddy Mulyadi ingin menjadi presiden. Nah, pemirsa, saya arahkan untuk melihat berita tentang pernyataan Rahman Nasution. Berikut beritanya. Romo Yai. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa video tadi dan beberapa berita tadi bahwa Kang Deddy ini sebenarnya bukan sembarangan orang begitu ya. Bukan sembarangan orang, dia memiliki rekam jejak yang bagus. Kang Deddy ini memiliki rekam jejak yang luar biasa. Yang pertama pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta sejak tahun 1999 sampai dengan 2003. Terus yang kedua, pernah menjadi wakil Bupati Purwakarta. Dari 2003 sampai 2008, terus menjadi Bupati Purwakarta dari 2008 sampai dengan 2018, terus anggota DPR RI 2019 sampai dengan 2023. Nah, hari ini Kang Deddy Mulyadi itu diberikan kepercayaan oleh rakyat menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, ini bisa saya katakan, jangan-jangan pernyataan Rahman Nasution ini bisa menjadi tiket. Karena popularitas dia sangat luar biasa dari sisi politik. Nah, sebelum menjelaskan tentang apakah Kang Deddy Mulyadi ini ada peluang untuk ke Jakarta, mungkin Romo bisa memberikan gambaran dulu kepada masyarakat yang Romo Yai ketahui dari berbagai media sosial, media cetak, elektronik dan sebagainya. Kang Deddy Mulyadi menurut Romo Yai Muhammad seperti apa? Dan sudah kelihatan jelas Pak Miskawi. Jadi gini Mas Miskawi, prinsipialnya Satrio Piningit itu Deddy Mulyadi itu. Sebentar Romo, Satrio Piningit itu apa Romo? Ya sudah dalam nuansa kebijaksanaan, kebenaran, kepemimpinan. Orang kecil yang memiliki derajat. Ya. Karena keleluhuran. Nah kalau ditelusur secara spiritual, secara kemarifatan, secara budaya agama, Al-Quranul Karim, ya pasti ada darah terah, genotip-penotip dari Prabu Siliwangi gitu. Keleluhuran Sunda itu ya. Iya. Makanya disebut Sunda Kelapa. Lah secara klasikal strain Ya. kelapa itu adalah tingkat derajat tumbuh-tumbuhan yang paling tinggi. Begitu Pak Miskawi. Ya. Nah, kemudian kalau masalah prediksi dari Mas Rahman Nasution, ya bisa jadi, tapi ntar dulu. Kecuali kalau mereka itu sebagai ulama yang malka kayak Romo, kayak Gus Dur. ya. Masuk. Nah jadi begini intinya. Deddy Mulyadi ini sudah nanti
masyarakat se-Indonesia bisa tahu Satria Opini sedang muncul sekarang. Ya ini salah satu norma afektifnya ya ini. Terus nomor 2, Deddy Mulyadi ini di samping prestasi dan prestis. Maksudnya bagaimana, Romo? Ya orang itu kan harus mengejar prestasi dulu. Ya. Tapi kalau prestisnya, Dan prestasi itu sudah dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi. kalau saya nilai 100 mereka. Nah, prestisnya, Romo. Prestis. Walaupun kan banyak pejabat punya prestasi maju. Tapi tebus buminya ndak ada. Ya putus di tengah jalan. Dan itu sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya kalau ini ya 80% sudah. Secara nggak langsung sudah menebus sebagian klon dari bumi Nusan yang menabur begini. Itu merupakan tebusan. Ada pejabat setelah jadi bupati uangnya Masuk. untuk sendiri, Tapi lupa untuk minyak menebus. kuning misalnya. Ya akhirnya nggak jadi. Anggota DPR juga gitu. Masih jabat, waduh sudah. Kayaknya tidak ada orang yang pandai masuk. Tapi lupa untuk menebus bumi lagi. Emangnya dunianya siapa? Diberi dunia nggak ditebus lagi. Kita minum kopi habis nggak diisi lagi gelasnya. Ya ini akan membuat prestasinya akan breakdown. Mungkin begini, Romo. Apakah ini dilihat dari sejak tahun 1999, mulai dari Kang Deddy jadi DPRD Purwakarta sampai hari ini diberikan kepercayaan sebagai gubernur Ya, Jawa Barat, ya. itu apakah mungkin karena banyak membantu rakyat itu? Itu merupakan teknis. Nah, tak kasih ayatnya yang mujarobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbukallah wa man ittaba'ahu tanduril qail. Hei Deddy, sejauh mana kamu memiliki kedudukanmu? Mengambil atau memimpin dunia besar, wilayah besar atau wilayah kecil, sesuai dengan taburanmu. Jadi kalau secara strata ketatanegaraan, secara politik, secara kredibilitas kepribadian, dari keleluhuran yang membentuk darujat, soseknya, sosial budaya, psikomotorik, itu dari derajat, itu didukung di buffer state, di backup oleh menanam mereka. Otomatis, kalau dilihat dari ranah ketatanegaraan, satu, dari hasil menanam ini mendapat dukungan politik. Jadi rakyat ya tidak pernah lupa. Otomatis. Karena Kang Deddy, mohon maaf, ini berbagai media cetak dan sebagainya. Kang Deddy ini popularitasnya ini naik, Romo. Ya otomatis tadi bersama-sama satu real estate. Ya. Jadi popularitas, kemampuan ini dari leluhur. Makanya sebelum kita mengenal Allah harus mengenal leluhur. Leluhur itu siapa? Ya dari orang tua, dari Nur Prabu Siliwangi dan para yang sudah meninggal. Lah dari penaburan, karena realnya ini baik, antara kredibilitas, prestasi dan prestisnya baik, dukungan politik akan muncul. Terus daya semakin naik, interested popularitasnya, sehingga mereka mampu untuk mempase-pasekan diri dari DPR, wakil bupati, dari ini, itu, mampu turun, terus sekarang jadi gubernur. Itu namanya rekam jejak. Rekam jejaknya baik, plak. Nah gitu. Ya. Coba gini, bentar. Kang Deddy ya, Romo. Biar untuk menambah pengetahuan masyarakat Indonesia, rekam jejak manusia masing-masing tidak sama. Sama rekam jejaknya. Sama pengertiannya. Tapi klasikalnya, volumenya. Kalau Kang Deddy rekam jejaknya padat. Gitu. Oke. Paham ya? Paham, Romo.
Paham jelas? Jelas. Ini untuk keedukatifan Anda loh ya. Iya. Nah, terus begini Romo. Selain tadi disampaikan, kalau Kang Deddy itu memiliki prestasi yang luar biasa, ya, dari karir politiknya sejak tahun 1999 sampai hari ini dia diberikan kepercayaan sebagai Gubernur Jawa Barat, tetapi tidak terlepas dari berbagai kritikan. Dianggap kebijakan-kebijakannya ini sangat kontroversi begitu, kontroversial begitu ya, ancaman, tekanan, bahkan Romo. Saya membaca beberapa media cetak begitu ya, bahwa Kang Deddy ini mendapatkan tekanan akan dibunuh melalui berbagai media sosial. Nah, salah satunya setelah dia berupaya untuk melakukan penutupan tambang begitu ya, ada ancaman untuk dibunuh. Apakah menurut Romo menjadi seorang pemimpin dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi yang ada wacana mau jadi capres begitu ya, apakah memang harus ada tekanan begitu menjadi seorang pemimpin, Romo? Begini, ya sudah tidak usah diperpanjang. Ya. Ini prinsipialnya aja. Ya. Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka sudah ditunjuk diberikan mujarobat, mukjizat, wahyu yuha, ditunjuk sebagai seorang Rasulullah, pasti pertama-tama diterima dengan tidak percaya, alias banyak tantangan. Ini sudah kunci alam, Mas Miskawi. Ya. Ini pelajaran loh untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi sesuatu sudah ini sudah merupakan kunci gembok, kunci, udah kunci 15-nya. Setiap orang baik pasti banyak kontroversial. Itu sebetulnya secara nggak langsung untuk menguji kekuatan kolbu mentalitas ya pribadinya itu. Oh, gitu. Nah, ya nanti itu urusannya ulama besar untuk mengurangi kontroversial. Kuncinya ada pada jamaah. Halo, Gus Dedi, ada pada Romo nanti. Makanya di dalam budaya atau kunci dalam Al-Quranul Karim, fungsinya Idul Adha ini menyembelih binatang ternak untuk melibas setan-setan yang wujud manusia. Waduh, setan-setan berwujud Manusia. Nah, ini Makanya contohnya kalau Pak Miskawi besok jadi bupati, jadi Amin. pejabat, supaya tidak ada kontroversial. Di samping Anda memacu dalam karier, kredibilitas, prestasi, ayo prestisnya jangan lupa. Tebusan orang-orang kecil, janda, fakir miskin, anak yatim, menyembelih binatang ternak. Sebab setan yang wujud manusia senangnya makanannya uang sama darah alias daging. Jadi hikmatul ikromnya Idul Adha dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu yaitu untuk menutup itu tadi. Makanya kalau ada pejabat-pejabat walaupun gerakannya sudah baik kok banyak yang kontroversial, berarti penyembelihannya kurang imbang, kurang equilibrium. Ya. Begitu loh, Jo. Ya. Begitu masyarakat. Ya. Tapi yang Masuk jelas ya? Jelas Romo. Yang menarik apa yang disampaikan oleh Romo bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak lepas dari hujatan. Betul. Tidak lepas dari kritikan. Yes. Bahkan ancaman itu menjadi bagian dari itu volume itu dalam di wadah itu. Tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh Romo, selama kebenaran itu dilakukan, selama kebaikan itu dilakukan, maka terus lakukanlah. Karena kebaikan itu akan memanen, menyemai nantinya. Ya kan begitu, Romo? Betul. Oke. Kalau kamu menanam kebaikan, mati akan memperoleh kebaikan. Jadi kalau di matematik kan gini, ini pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar. Bawahnya ini setan, wujud manusia. Ya entah itu klon, partai, kelompok, ormas, itu goyang. Tapi yang baik, tidak mungkin goyang. Yang tidak baik mesti
Berarti ini yang tidak baik itu setan apa enggak? Ya, Wujud manusia. agar seperti terus. Hmm, Tapi kalau kalah, mintanya kecil. Si di kolbu kepemimpinannya kecil. Tapi insya Allah enggak. ya, Karena di atasnya Kang Deddy ini ada leluhur yang melindungi. Alias kekuatan para wali, kekuatan Allah. Jadi setan tuh goyang. ya. Berarti, Kuat apa enggak? ya, Kalau enggak kuat, Kang Deddy ikut ini, ya, ya lolos enggak jadi. ya. Berarti Kang Deddy harus kuat. Apapun permasalahannya, apapun ancamannya, apapun kritikannya, itu adalah bagian dari proses menjadi pemimpin besar. Betul. Kan begitu ya, Romo? Lah ini Nabi Sulaiman doanya sedikit ya. Ya, Allahumma inda khola fi surati Sulaiman. Lizati wa kuatihi. Jadi zat manusianya karena nur Nabi Sulaiman. Ya harus kuat. Pemimpin itu harus harus kuat. masuk. Masuk. Masuk ya. Oke. Nah, menjadi pemimpin yang kuat ini tidak mudah begitu ya, Romo ya. Ya. Tetapi menjadi pemimpin yang kuat ini ada peluang bahwa Kang Deddy ini akan nantinya menjadi seorang pemimpin. Nah, kembali pada pertanyaan di awal bahwa Rahmat Nasution ini curiga Kang Deddy Mulyadi ini mau jadi presiden, mau jadi calon presiden begitu ya, dianggap terlalu maju. Nah, yang saya tanyakan kepada Romo, mungkin bisa diperjelas kembali Romo. Tadi kalau tidak salah ada 4 poin begitu ya. Ada 4 poin yang menjadi analisis dari Romo Yai, faktor-faktor kunci sebenarnya apakah Kang Deddy ini punya peluang untuk menjadi capres begitu Romo. Udah. Oke Romo. Enggak ada tambahan pertanyaan Sudah lagi. cukup Romo. Sebab ini biar prinsipial dalam answernya biar Ya. tepat. Siap. Ya itu sudah kelayakan Pak Miskawi. Wong jadi bupati aja yang ngiri banyak. Ya. Kalau orang itu memiliki jiwa ini itu berarti setan enggak gitu aja. Siap. Tapi kalau dalam kepemimpinan ketatanegaraan, Kang Deddy ini sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa saja Romo? Ya tadi Yang memiliki dukungan politik. dukungan partai politik maksudnya. Ya paling otomatis Ya, lah. ya. Terus karismatiknya mengena di hati masyarakat. Yaitu namanya daya popularitas. Oh, misalnya mohon maaf Romo, ketika Kang Deddy ini terjun ke masyarakat, Iya, gotong royong, mohon maaf sekali lagi masuk gorong-gorong, iya, turun ke sungai, iya. popularitas itu secara otomatis akan naik begitu ya. Kalau tidak nyeponsorkan diri, siapa yang nyeponsorkan? Ya. Loh, jadi mohon maaf Romo. Jadi Sebentar ya. salah. Ini kunci dari atas dulu, ntar. Kanjeng Nabi dulu, aku Rasulullah. Itu aja masih tidak percaya loh. Ya. Jadi otomatis Kang Deddy harus mampu mensponsorkan dalam nuansa Kebenaran. turun ke gorong-gorong itu. Nah, Terus. jadi kalau dikaitkan, ini jadi menarik akhirnya Romo. Iya. Jadi kalau dikaitkan bahwa gubernur salah satu di wilayah lain begitu ya, mengatakan kalau gubernur Kang Deddy Mulyadi itu disebut gubernur konten begitu ya. Nah, sebenarnya untuk mengetahui dia populer atau tidak, jadi kan tidak salah kalau misalnya disebut gubernur konten, tetapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy menunjukkan ini loh hasil kerja saya. Nah, ini kan tentunya bisa jadi cambukan untuk mengetahui rakyat, untuk mengetahui si gubernur itu bekerja keras atau tidak, kan mulai dari media sosial, mulai dari YouTuber dan sebagainya. Menurut Romo bagaimana? Ya itu sudah layak, Mas, Pak Miskawi. Ya. Sudah biarin. Masuk. Tak kasih contoh, for example. Ya. Jenderal Murphy dari Amerika. Itu masih kecil, masih muda. Naik kredibilitasnya kayak Kang Deddy. Sampai Serka, Letnan, Letkol. Apa masih muda, masih kecil kok. Tapi prestasinya sudah biarin orang ngomong.
terus ditunjuk oleh Panglima Angkatan Perangnya menjadi komandan kompi. Itu banyak orang-orang sih. Nah gitu, ngenyek, Ya. menghina, merendahkan diri. Tapi apa yang terjadi? Semua mati. Dari pangkat mayor menjadi jenderal Murpi. Masih muda. Karena kredibilitas, prestasi, popularitasnya, keberanian, prestisnya itu identik, konsekuen. Lah sekarang kalau ada misalnya siapa? Rahman siapa tadi? Ya. Rahman Nasution. Itu mah memprediksi ini akan ya layak sudah. Cuma Berarti kita bisa jadi kenyataan sebenarnya. ya bisa. Masuk ya. Masuk Romo, ya. Tetapi karena ketatanegaraan negaraan Indonesia kan masih diatur oleh undang-undang. Nah, Kalau enggak, tapi yang jelas ada tiket untuk ke situ. iya. Wong kita aja tiket naik pesawat masih antri. Siap. Beli sekarang, nanti naiknya masih lusa atau 2 minggu lagi. Mungkin yang selain dukungan partai politik, populer, katanya Romo, mungkin ada hal-hal lain, Romo. Ya jelas, isu yang diketengahkan di masyarakat, itu pendekatannya melalui ekonomi, kesehatan, Ya. langsung merajut lagi, mengambil unit momen pendidikan. Tapi itu nggak cukup pendidikan, supportnya. Bangsa yang kuat, bangsa yang berpengetahuan. Berarti Kang Deddy tahu isu-isu apa yang perlu diangkat. Otomatis, kalau sudah dapat ridho Allah, otomatis segala gerakannya itu Ipolek, Sosbud, dan Kamnas. Ini soseknya dapat, Sosbudnya dapat, Oke. sosial budaya termasuk pendidikan gitu. Han Kamnasnya mereka pokoknya sudah kena semua. Itu juga menjadi bagian dari rekam jejak Kang Deddy begitu ya, Romo ya. Ya itu bukan rekam jejak lagi itu sudah. Itu adalah ibaratnya botol. Itu kunci untuk ibaratnya masih disegel. Jadi penyegelannya itu rekam jejaknya baik. Rekam jejak begini tapi kan volumenya enggak punya segelnya. Jadi segelnya Kang Deddy langsung turun. Itu segel sudah. Siap. Nah kalau rekam jejaknya orang kan enggak langsung turun. Bapak Prabowo rekam jejaknya langsung turun. Itu segel. Makanya kalau orang bilang gitu aduh kecil. Oh ngaku pernah dibunuh kok. Jadi rekam jejak itu proses untuk mensponsorkan kredibilitas. Bersama-sama di tengahnya adalah prestasi. Prestisnya mereka turun dengan menabur sedekah bumi, begitu. Selain itu Romo, mungkin ada lagi Romo. Sebenarnya apa yang menjadi faktor kunci selain tadi dukungan partai politik, popularitas, rekam jejak, dan isu-isu yang diangkat Deddy itu dianggap tepat sasaran. Mereka, ya makanya tadi kan kembali, kalau sudah dapat ridho Allah walaupun banyak tantangan, ya buktinya walaupun banyak tantangan kan terus high dalam karier. Kalau sudah ada support CDA Nur Allah dari leluhur, pasti dong setiap ucapannya itu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, dalam gebrang merangkul rakyat tanpa memandang bulu, walaupun orang itu bau keringat, walaupun bau istilahnya lumpur di sawah, tidak pandang bulu, karena tidak di sana sudah. Karena itulah, karena mereka mampu dan memiliki kemampuan. Ya sementara kalau saya menilai 90. Berarti mohon maaf. Kemampuan untuk berkomunikasi sehingga memiliki
program atau sel-gel komunikasi naik turun kepada masyarakat kecil. Masuk? Ya. Kemampuan. Ya. Terus cara berbicaranya, skill demnya, sip deh. Sangat ilmiah. Bisa diterima? Bisa diterima, Romo. Bisa. Ya. Itu yang kriteria Ya. yang memenuhi syarat sampai 5 kriteria ya ini. Oh, berarti mohon maaf. Kalau saya simpulkan apa yang disampaikan Romo tadi, yang terakhir begitu ya. Dia Kemampuan. Dia memiliki Komunikasi. kepemimpinan dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Iya. Ya. Kan ada pemimpin yang tidak bisa berkomunikasi. Oh, ada ya. Ya banyak. Berak tonjuk nengi. Mohon maaf, biasanya ada calon pemimpin pidato di podium, dia sambil baca teks begitu ya. Ya apa itu? Sini berkeringat, Sini bawahnya berkeringat juga. berkeringat juga. Pulang-pulang sakit jantung. Sakit jantung karena baca teks tadi. Masuk. Begitu ya Romo ya. Ya puas ini jawabannya. Puas Romo. Kan sudah mengetahui. Oke. Ayo bangsa kita, generasi muda, calon-calon pemimpin, tunjukkan kepemimpinan yang sejati. Seperti contoh, kenapa Romo kok ngelem? Karena nilai nuansa positifnya baik, kan Deddy itu. Kang Deddy Mulyadi ya Romo. Jangan menjadi pemimpin yang duduk di kursi. Zaman sekarang harus turun, disiplin, sabar, kerja keras, menabur. Itu adalah kepemimpinan. Oke. Masuk ya? Masuk. Kadang-kadang pemimpin wibawa, mantuk-mantuk toh. Tapi anak buahnya kembut-kembut. Ya kapan akan maju? Masuk ya? Puas semua jawabannya Romo. Oke? Saya kira cukup ya Romo ya. Lah Anda paham nggak? Oke, paham. Sudah puas? Sudah puas Romo. Salam ke masyarakat. Oke. Sampaikan ke masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Romo. Apa yang disampaikan oleh Romo Yai tadi, bahwa prediksi apa yang disampaikan oleh Rahman Nasution terkait dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi dianggap menjadi berpeluang atau akan mau menjadi capres begitu ya. Saya ulang lagi, Rahman Nasution itu curiga kalau Kang Deddy Mulyadi itu jangan-jangan mau jadi capres dengan kalimat dia terlalu maju begitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Romo Yai Muhammad tadi, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bahasanya ada tiket untuk ke situ atau jangan-jangan menjadi kenyataan. Tetapi yang menarik yang disampaikan oleh Romo Yai, apa sebenarnya analisis yang disampaikan oleh Romo Yai Muhammad? Ada beberapa hal di mana Kang Deddy itu berpeluang untuk menjadi capres. Yang pertama, dukungan politik. Nah, di mana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy itu akan menarik para tokoh-tokoh politik, bahwa juga tokoh-tokoh politik juga ingin memiliki satu calon yang disenangi oleh rakyat. Begitu ya Romo? Ya. Nah, terus yang kedua, di mana Kang Deddy itu sangat populer di mata masyarakat. Bahkan berbagai media cetak maupun online hari-hari ini terus memberitakan terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang ketiga, rekam jejak terutama. Yang keempat, di mana Kang Deddy ini tahu tentang isu-isu yang terjadi di negara kita. Mulai dari isu ekonomi, mulai dari isu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi yang menarik dari yang disampaikan oleh Kang Deddy atau yang dilakukan oleh Kang Deddy, dia berani turun ke masyarakat. Sehingga publik percaya kalau Kang Deddy ini memiliki peluang untuk itu. Yang terakhir, dia memiliki jiwa kemampuan dalam kepemimpinan. Yang kepemimpinan termasuk mampu dalam kemampuan berkomunikasi. Saya kira 5 poin itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi tanpa disadari atau tidak, yang disampaikan oleh Rahmat Nasution, sebenarnya Kang Deddy punya peluang untuk menjadi calon atau sebagai capres begitu. Nah, Romo, agar Kang Deddy ini menjadi sebuah kenyataan begitu ya, saya minta Romo bisa memimpin doa dan masyarakat akan mengamini itu. Monggo Romo.
Ya mudah-mudahan walaupun itu menunggu, tapi sudah bagus Kang Deddy ya. Semoga berhasil. Halo, saudaraku. Ya karena saya adalah salah satu dari sahabat Gus Dur yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ulama sepuh yang termuda. Saya sangat mendorong dan mendoakan Kang Deddy akan menjadi kandidat, justru akan menjadi kader-kader putra bangsa Indonesia yang mampu nantinya, walaupun menunggu saat, mampu menjadi seorang pemimpin. Yuk kita berdoa ya. Allahumma fir amin. Qala rabbik firli wa habli mulkalam bakhili ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ya muzzabi balas babi sabib. Jadikanlah, pilihkanlah, tunjukkanlah dan tunjuk secara ketentuan Engkau, secara ketentuan panjenengan ya Allah, siapa yang akan pantas menjadi kader-kader kepemimpinan putra putri bangsa di Indonesia, agar supaya ke depan nanti akan menjadikan masyarakat bangsa negara Indonesia yang berwawasan Nusantara akan benar-benar akan menjadi target menuju Indonesia maju, yang normatifnya akan menjadi Indonesia emas, dipimpin oleh seorang satria piningitnya Allah. Ya Allah wa yakulun subhana rabbin in kana wa darubil al-maqul. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Fatah ya Mujibu ya Muhni antal wahhab. Kabulkanlah hajat permohonan kader-kader calon-calon pemimpin bangsa, khususnya Bang Deddy, untuk menjadikan kandidat-kandidat dalam waktu yang ditentukan. Ya Allah, kabulkanlah hajatnya. Inama amru idza urdasin ya kulalakun fayakun. Rabbana atinya fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina benar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya rahman rahimin. Monggo sama-sama Pak Miskawi lilaumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina terima kasih masih terus mengikuti channel YouTube Miskawi Kebangsaan. Yang jelas orang baik itu harus kita dukung. Orang baik, orang ikhlas, orang jujur harus kita dukung. Sekali lagi, terus ikuti channel YouTube Miskawi Kebangsaan, akan memberikan wawasan-wawasan yang analisis dan kritis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Merdeka! Merdeka, barokah, 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 merdeka.